Kawan-kawan, kawan-kawan punya cita-cita apa? Atau cita-cita kawan-kawan apa? Jadi apa? Jaksa, hakim, DPR, notaris. Ada nggak yang jadi pilot? Ingin jadi pilot? Nggak ada. Oke, kalau nanti kawan-kawan sarjana hukum, misalnya ingin jadi advokat, apa yang harus ditempuh? Pendidikan profesi, PKPA. Kalau lulus pendidikan profesi atau PKPA, apakah kawan-kawan bisa berpraktek sebagai advokat, mendampingi klien di pengadilan? Oke. Lalu harus apa? Harus magang. Berapa lama magang? Lama juga ya. Nah, tentu setelah magang kawan-kawan mempunyai kemampuan, legal skill, mempunyai keterampilan hukum, bisa buat gugatan, bisa buat memori banding, bisa buat kontra kasasi. Lalu kalau kawan-kawan mempunyai kemampuan, legal skill, apakah kawan-kawan sudah boleh mendampingi klien di pengadilan? Belum. Mengapa? Wow, harus di... pinter ya kelas ini. Tepuk tangan dulu untuk yang pinter nih. Oke. Nah, mengapa harus disumpah? Boleh, mohon izin. Iya. Mengapa harus disumpah? Dalam pandangan saya, a big power tends to corrupt, and an absolute power tends to absolute corrupt. Wow, ini lebih pintar dari dosennya nih. Saya suka. Mengapa? Apabila seseorang, contohnya advokat, orang ini yang membedakan dia dengan orang yang lain adalah dia memiliki keahlian. Keahlian dapat kita artikan sebagai sebuah power, sebagai sebuah kekuatan. Yang apabila dia tidak dibatasi, maka dia akan tends to corrupt tadi. Maka dia akan menciptakan sebuah kehancuran. Maka mengapa dia harus disumpah advokat ini? Yang pertama, biar dia terikat dengan satu organisasi. Apa pentingnya? Mengapa dia harus terikat? Karena di dalam suatu organisasi seperti Peradi itu memiliki aturan kode etik. Sehingga apa? Sehingga keahlian yang dia miliki itu dapat dibatasi lewat kode etik tadi. Makanya penting sekali untuk seorang advokat itu dia disumpah terlebih dahulu baru dia bisa beracara. Agar power yang dia miliki, kekuatan yang dia miliki, pisau yang dia miliki dapat dibatasi kekuatannya sehingga tidak melukai manusia lainnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain mau berpendapat? Ada. Oke. Jadi disumpah. Nah, kalau kawan-kawan ingin lebih dalam memaknai apa itu profesi. Profesi itu profesus. Bentuk past participalnya adalah profiteri. Berikrar, bersumpah. Bersumpah untuk apa? Mengabdikan keilmuannya. Ingat, tidak semua pekerjaan itu adalah profesi. Kaum profesi atau kalau nanti kawan-kawan jadi advokat, jadi notaris, jadi hakim misalnya, kawan-kawan mempunyai kemampuan yang mungkin tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Itulah mengapa orang datang, misalnya kalau kawan-kawan jadi advokat, karena ia awam untuk menyelesaikan perkaranya atau untuk membantu menangani perkaranya, ia membutuhkan profesi. Begitu juga kalau misalnya kawan-kawan sakit, kemana kita? Ke dokter. Karena kita tidak mampu menyelesaikan atau menangani penyakit kita. Kita membutuhkan jasa profesi. Dokter. Seorang dokter, walaupun dia mempunyai kemampuan, misalnya dia sarjana kedokteran, sudah jadi koas, misalnya. Lalu dia juga tidak boleh serta-merta menangani atau mengobati pasien sebelum disumpah. Itu artinya betapa penting sumpah itu. Maksudnya apa? Profesus atau profiteri, spirit dasar dari profesi itu, berikrar, bersumpah
mengabdikan kemampuan, keahlian kita untuk kepentingan kemanusiaan, untuk kepentingan kemasyarakatan. Itulah mengapa, misalnya, seorang dokter, kalau ia menolak pasien, karena pasien itu tidak mampu membayar, ia secara otomatis melanggar sumpah, yang berarti melanggar etik, melanggar kode etik. Kalau pedagang, misalnya saya belanja ke pedagang, lalu saya menawar suatu barang yang saya inginkan, ternyata harga yang ditawarkan lebih mahal dari kemampuan saya untuk membelinya. Lalu saya tetap menawarnya, dan karena terjadi ketidakcocokan harga, ya silahkan cari pedagang yang lain. Apakah si pedagang itu melanggar etik? Tidak. Karena pedagang itu bukan profesi. Dia tidak pernah disumpah. Orientasi pedagang mencari keuntungan, mencari laba. Advokat, dokter, hakim, kaum profesi itu tidak mencari keuntungan, tidak mencari laba, juga tidak mencari bayaran, juga tidak digaji. Lalu apa? Lalu apa? Ya, honor. Honor itu maknanya apa? Kehormatan. Honor itu dari bahasa Latin. Honor, kalau bahasa Inggrisnya honor, bahasa Indonesianya juga honor. Kehormatan. Jadi, bayaran itu bukan tujuan utama. Tapi, makna itu sudah direduksi. Sudah terjadi disorientasi. Nah, jadi profesi sudah mengalami disorientasi dan menjadi industri. Itulah kenapa kita seringkali prihatin. Ada beberapa advokat, tentu tidak semua ya, maju tak gentar membela yang bayar.